bicara tentang dosa, apa yang kita lakukan? Diam aja, nggak ikut nimbrung karena takut dosa, atau apa? Dua, mampu nggak kita membuktikan mereka? Mampu nggak? Kau jangan mencintai dunia, bisa? Kalau nggak usah, sekarang usaha, cabut. Nggak bisa Ustaz. Langkah pertama, langkah terakhir ini. Nggak bisa Ustaz. Waktu itu keadaan nggak mendukung cabut. Langkah terakhir ini. Kata ulama, kalau kau mendengar orang berkata baik dan kau menyetujui kebaikan itu, kau dapat pahala. Tapi kalau kau mendengar perkataan buruk dan kau tidak menyetujui perkataan itu dan tidak ikut nimbrung, diam saja, kau nggak bagus. Ya kan? Tapi langkah itu setelah kita berusaha untuk membiarkan diam, nggak mampu Ustaz, nggak mampu Ustaz. Atau kita berada, nggak mampu Ustaz. Oke, itu berarti diam. La yasma'una fiha lahwa, dalam surah Maryam. Penghuni surga itu tidak akan mungkin mendengarkan perkataan yang tak berguna. Jadi semua yang didengarkan berguna. Kalau nggak berguna, nggak mungkin didengarkan. Itu dia bukan surga. Jadi penghuni surga itu steril. Daripada percakapan yang tak jelas, steril. Kita jadi masjid sudah diajarkan untuk nggak cerita dunia, diajarkan untuk nggak bertransaksi jual beli, ya, diajarkan untuk tidak boleh berjualan. Sampai-sampai diajarin Nabi, siapa yang melihat orang berjualan di masjid, bacakan doa untuk dia. Maka Allah dikarenakan semoga Allah tidak menguntungkan usaha. Kejam terus, tidak kejam, karena tempat ini, masjid ini tempat hanya majlis untuk mensa, tempat untuk mengecas iman. Kalau kita lebih dari di sini tempatnya, sono luar pagar itu, baru masjidnya, apalagi surga. Jadi perkataan-perkataan yang tidak ada hubungan dengan kata-kata, dengan maslahat, jangan dibahas di masjid. Kalau ada hubungannya, silakan. Tapi jangan sia-sia. Ya tanaza'una fiha kasan la lahum fiha wa la taqsim. Ya tanaza'una fiha kasan la lahum fiha wa la taqsim. Dalam surah Tur, isi daripada surga itu tidak menimbulkan ucapan yang tak berfaedah atau perbuatan dosa. Ucapan aja nggak ada yang berdosa, apalagi perbuatan steril. Ya, itu ciri-ciri surga yang berapa? Yang pertama, artinya tidak akan mungkin didengar tetapi yang sia-sia. Di dalam surga itu ada ainun. Ainun artinya mata air. Dalam bahasa Arab, ainun itu disebut dengan nakirah. Nakirah itu benda indefinitif. Apa arti benda indefinitif? Tak terbatas. Jadi di surga itu nanti banyak sekali mata air yang terus mengalir. Jari itu artinya tidak berputus, terus mengalir. Terus. Kalau kita mata air yang putus nggak? Putus, ada lagi ya. Nah di surga nanti juga ada mata air, banyak mata airnya, dan semua mata airnya jariah, artinya mengalir tak putus. Maka ada istilah sedekah jariah, ada kan? Sedekah jariah atau amal jariah, kan gitu kan? Jariah itu yang mengalir.
yang tidak pernah putus. Wakaf misalnya, wakaf kan itu sedekah jariah. Kalau kipas Ustaz, sedekah makbulah. Sejadah, sedekah makbulah. Seperti itu Ustaz. Karena pengalian itu tidak permanen, bisa putus dia. Itu pekerjaannya. Mengalirkah pahala orang yang bersedekah dengan sejadah ini? Mengalir. Tapi dipasangkan putus. Putus kan? Rusak. Nah, jadi makanya bilang sedekah makbulah. Kipas angin berpahala kalau yang menghasilkan berpahala. Mengalir. Tapi kan dibilang jariah. Kopi itu kan akan putus. Nggak mungkin dia rusak bagus terus. Pasti rusak. Makanya hebat itu sedekahnya Pak, yang tak putus. Seperti apa? Kita anak pokok. Cuma mau putus, terlepas dari rumah. Dipindahkan, itu tergantung situasi. Karena wakaf itu syaratnya, sifatnya layu, nggak boleh dihibahkan lagi sama yang lain. Wala yuras, nggak boleh diwarisi. Wala yubah, apalagi dijual. Ya. Tanda kutip dijual maka dipindahkan kepada beberapa lagi. Bendanya itu kembali. Itu yang cerita. Kemudian jangan dihabiskan dia. Jangan dihilangkan dia. Jadi itu arti jariah. Jarum artinya mengalir. Jariah mengalir. Jiran, apa arti jiran? Tetangga, tempat kita mengalir. Kiri, kanan, sana, situ. Kita kan mengalir tidak jauh-jauh. Keluar rumah ke kiri, balik ke duduk, balik lagi. Oh, kamu ke sana, pulang balik lagi. Jadi jiran. Dibilang rumah itu jiran kita karena tempat kita mengalir di rumahnya. Ya, sehingga ketika dalam Islam itu tidak boleh sombong dengan jiran. Kau sering mengalir situ loh. Nah, kata Imam Qurtubi, kategori jiran arba'una buyutan min kulli nahiyatin. 40 rumah keliling, kiri kanan muka belakang itu masuk ke kategori jiran. Jadi elok baik-baik. 40 rumah jauh banget. Ya kan? Dia tinggal di komplek-komplek kecil, 8 kakak, 8 rumah. Itu kan merasa mereka cukup situ aja. Mereka mesti keluar ke masjid yang macam-macam. Ini pas ke masjid waktu meninggal aja. Dalam kerendah di masjid. Itu contohnya itu orang-orang yang selagi jalan ke masjid. Besok kalau meninggal masa coba ke masjid jenazah. Setuju lah. Karena masjid bukan kamar mayat. Orang-orang yang berhak untuk diserahkan ke masjid adalah mereka yang tidak aktif di hidup. Waktu hidup aktif di masjid. Sering datang berjemaah dengan wasiat. Itu mereka ada di masjid. Kalau tidak ada datang, tidak mau tahu. Ada majelis, ada mihrab, ada maulid, tak mau tahu. Ngapain dibawa ke masjid jenazahnya? Benar tak? Di rumah aja disolatkan berjamaah. Ya kan? Di rumah disolatkan itu lebih pas. Dalam surat Al-Insan, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Menjadi minumanlah air-air yang mengalir itu. Jadi yang mengalir itu diminumkan. Kalau kita kan air mata air kan belum tentu bisa diminum. Ini semua air yang mengalir itu sudah bisa diminumkan. Jadi jariah artinya mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan balasan yang tidak berhenti. Jar, apa arti jar? Mengalir. Sidik, benar. Ya kan? Sidikul jar, kebenaran yang mengalir. Bahasa kita apa? Sidik jari. Sidik jari. Ya, hebat tuh kata ilmuwan. Berapa miliar manusia di sini? Satu pun tidak ada yang sama sedikitnya.
Coba. Itu termasuk kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sidik jari itu bahasa Arab, sidik benar, jari yang mengalir. Jadi sidik jari itu kebenaran yang mengalir, yang tak bisa ditiru, yang tak bisa dipalsukan. Kalau kata kebenaran, sidik jari dia kalau ini borongan dia katanya, kalau ini dicari itu di bahasa Arab, sidqul jari, kebenaran yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga itu ada lipat-lipat yang ditinggikan. Surur asal katanya adalah sarir, asirrah. Sarir berbentuk tempat tidur, lipat. Ya. Jadi kalau kita ada sebuah view yang indah, ada view yang indah, kita melihat view itu enaknya sampai berdiri atau sampai berdiri di apa? Di tempat-tempat rusbah bahasa mana lebih enak? Tentunya sampai tertoleh-toleh. Itu namanya surur bahasa. Sarir lipat, marfu'ah tinggi. Jadi kita bisa melihat view